lagi dulur. Ini powernya hanya trouble. Di video kali ini kita mau mencoba memberikan informasi pengalaman dari Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali kepada teman-temanku semua yang sudah mengikuti channel Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali, tentunya yang setia dan selalu like di video-video Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali ya. Yang mungkin belum mengenal kita dari Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali ya. Nama saya adalah Soleh, seorang rakiter power ya, sama penjual alat-alat sound system. Oke, di video kali ini kita mau berbagi informasi, tutorial, terus pengalaman kepada teman-teman semua tentang bagaimana cara menservis power besar. Cara menservisnya bagaimana supaya tidak mudah terbakar. Semua mempunyai standar sendiri-sendiri ya, tapi kalau dari Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali, dari saya sendiri menyarankan kalau mau menservis power besar seperti ini sebaiknya kita ambil drivernya dan kita tes PSU nya dulu. Setelah driver kanan kiri kita ambil semua, lalu kita tes PSU nya apakah normal atau PSU nya memang bermasalah. Biasanya PSU yang bermasalah itu pada dioda, pada elko, yang terakhir pada trafo ya. Kalau misalkan semuanya oke, arusnya oke, arus simetrisnya imbang antara min plus groundnya, lalu kita tes driver powernya. Setelah kita tes driver powernya sekiranya oke, lalu kita tes finalnya. Dari sekian banyak final itu, adakah transistor final yang mati, dites satu-satu ataupun dites secara bersamaan dengan cara menggunakan avometer, adakah transistor yang short atau tidak, untuk melihat atau cara mengecek transistor. Lihat video-video Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali yang sebelumnya. Saya pernah buat video untuk pengetesan transistor final. Lalu bagaimana cara untuk mengetes driver dan transistor finalnya setelah dikira semuanya sudah normal? Kita harus menggunakan trafo kecil untuk mengetesnya terlebih dahulu. Jangan langsung menggunakan trafo besar. Siapkan trafo mungkin yang 5 ampere murni. Kita main di volt rendah dulu di 32 volt. Lalu kita tes menggunakan trafo kecil dan PSU kecil. Siapa tahu driver dan finalnya masih bermasalah. Kalau misalkan suaranya masih dengung seperti video di awal tadi, langsung cabut saja. Lalu kita tes DC offsetnya dan kita tes biasnya. Kalau sekiranya DCO nya tinggi, biasnya tinggi, berarti masih ada yang short pada drivernya. Lalu kita cari lagi, biasanya di transistor FET dan transistor osilatornya ada yang mati. Lalu kita tes lagi menggunakan trafo kecil yang 5 ampere tadi. Lalu kita normalkan menggunakan trafo kecil. Setelah normal, kita pasang kembali di trafo besar.
Untuk driver kelas A, kelas AB, kelas D masih bisa ya menggunakan volt kecil dengan trafo kecil. Tapi kalau mungkin menggunakan kelas H, kelas TD ataupun kelas ND, kita tetap pasang trafo kecil dengan volt yang benar-benar minim supaya paling tidak switchingnya bisa on, supaya nanti kalau misalkan terjadi masalah masih bisa dikondisikan tidak terlalu bahaya seperti itu. Intinya kalau masih ada suara dengung nada tinggi seperti awal video tadi, jangan pernah dinikmati ya. Itu memang tandanya DC offsetnya tinggi, biasnya tinggi, dan AC outputnya sangat tinggi. Artinya kalau tidak berbahaya kepada speakernya, pasti akan berbahaya kepada finalnya. Dimanapun pos yang lemah, baik itu di speakernya, finalnya, fadnya, diodanya, elko-nya, ataupun shakernya, pasti akan meledak duluan. Karena suara dengung seperti di video awal itu adalah suara short, suara konslet, suara yang tidak boleh didengarkan secara lama. Jadi harus cepat-cepat dicabut dan dicari lagi mana yang short, mana yang konslet seperti itu. Demikian video singkat dari kami, semoga bermanfaat kepada teman-temanku semua. Mohon maaf tidak membuat video secara live karena lagi kurang enak badan ya. Mohon doanya semoga cepat sembuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.